Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu ajru fa'il. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah, baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah, 14 abad lebih yang silam Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kita bahwa manusia itu tergantung kepada hatinya. Jika karakter-karakter hatinya itu karakter-karakter yang baik, maka manusia itu akan menjadi manusia yang baik dan akan beramal soleh. Dan manakala orang itu karakter hatinya adalah karakter yang rusak, maka orang itu akan menjadi orang yang rusak dan amal-amaliyahnya juga amaliyah yang rusak. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Karena itu di dalam sabdanya Nabi menegaskan, ala inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah bahwa di setiap tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza shalahat shalahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu baik, memiliki karakter yang baik, sholahal jasadu kulluh, maka semuanya itu akan menjadi baik dan akan beramal yang baik. Namun apabila idza fasadat jasad kulluh, namun apabila segumpal daging itu rusak, maka akan rusaklah segala amal-amalnya. Ala wa ya alqalb, itulah yang disebut qalbu. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ada 3 kualifikasi yang ulama berikan terhadap hadis ini. Yang pertama adalah qalbun mayyit. Berkaitan dengan hadis ini, ulama ahli hikmah memberikan kualifikasi ada 3 jenis hati. Yang pertama adalah qalbun mayyit, hati yang mati. Dan yang kedua adalah qalbun marid, hati yang sakit. Dan yang ketiga adalah qalbun salim, hati yang sehat atau hati yang hidup. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Berkaitan dengan hati yang mati ini, ibarat ikan mati. Tatkala lingkungannya itu adalah merupakan lingkungan yang tidak baik, maka hati yang mati itu akan menjadi lingkungan yang tidak baik. Tatkala hari-hari ini adalah musim orang-orang minjem di pinjol dan juga judi online, maka hati yang mati, maka orang itu akan terpengaruh ke sana. Berbeda halnya dengan hati yang marid, qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit adalah hati yang tergantung angin bertiup. Tatkala hidup di lingkungan yang baik ikut menjadi baik, tatkala hidup di lingkungan yang rusak ikut menjadi rusak. Hati yang sakit ini dikala musim Ramadan tiba maka rajin beribadah, dan tatkala kemudian Ramadan meninggalkan
maka kemudian menjadi tidak rajin ibadah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Namun yang paling bagus adalah dari ketiga hati itu adalah hati yang ketiga, qalbun salim, hati yang hidup. Hati yang hidup itu adalah hati kendati pun lingkungannya itu berjudi online, kendati pun lingkungannya itu pinjol online, kendati pun orang-orang itu mengikuti hal-hal yang tidak baik, orang yang memiliki hati hidup dia tidak akan terpengaruh oleh hal yang demikian. Karena hati yang hidup itu memiliki berprinsip dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita renungkan untuk bisa memiliki hati yang hidup itu apa yang harus dilakukan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran ditegaskan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari nanti, di hari kiamat, harta dan anak-anak tidak ada gunanya. Illa man atallaha biqalbin salim. Ada orang yang menghadap Allah dengan hati yang hidup, dengan hati yang salim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Seorang tabi'in besar yang bernama Yahya Mu'adz Ar-Razi, beliau wafat pada tahun 258 Hijriah. Beliau mengemukakan tanda-tanda hati yang hidup, atau dapat kita lihat ciri-ciri orang yang memiliki hati hidup. Dengan bahasa beliau itu dawaul qalbi khamsatun asya. Tanda yang hati hidup itu, tanda hati yang hidup itu memiliki 5 tanda. Yang pertama, qiraatul Quran bitadabburi. Orang yang memiliki hati yang hidup itu tandanya qiraatul Quran bitadabburi. Dia sering membaca Al-Quran dan mentadabburi isinya. Oleh karena dia adalah orang yang rajin membaca Al-Quran, maka biasanya kemana-mana dia selalu membawa Al-Quran kecil dan berada di sakunya, yang pada saat ada kesempatan maka kemudian dia akan baca Al-Quran itu. Berkaitan dengan mentadaburi isinya adalah tatkala ditemukan ayat Al-Quran, dia membaca ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, wal maisir dan judi dengan segala bentuknya termasuk juga judi online, wal ansab dan sesembahan untuk berhala, wal azlam dan juga undian dengan anak panah, rijsum min amali syaitan. Perbuatan judi, perbuatan minum-minuman keras, perbuatan undi-undian dengan anak panah, dan juga sesembahan untuk sesaji, berkorban untuk berhala, itu digolongkan dalam rijsum min amali syaitan, adalah termasuk perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan setan. Karena itu Allah di dalam Al-Quran kemudian memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka hindarilah, jauhilah, tinggalkanlah perbuatan-perbuatan itu, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, itulah tanda hati yang pertama. Hati yang hidup yang pertama adalah qara'tumul Qur'an bitadabburi. Mereka itu membaca Al-Quran dengan mentadabburi isinya. Apapun nama bentuk judi itu adalah merupakan perbuatan yang menjanjikan kemenangan, menjanjikan kekayaan, meracuni kehidupan, dan juga meracuni keimanan. Karena perjudian itu menjadi orang malas karena dibuai harapan. Perjudian menjadikan orang menjadi jahat, apalagi orang yang kalah. Yang menang saja bisa menjadi jahat, apalagi yang kalah. Orang yang kaya juga bisa menjadi melarat, apalagi yang miskin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu kemudian tanda hati yang hidup yang kedua adalah waqiyam wa khala'ul batni. Tanda hidup hati yang kedua adalah wa khala'ul batni.
weteng wiro ingkang luwe senang berlapar-lapar mengerjakan puasa sunnah Senin Kemis dan puasa sunnah tanggal 13, 14, 15. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengerjakan ini? Kalau kita belum mengerjakan puasa sunnah Senin Kemis dan juga kalau bisa 13, 14, 15 di bulan Komariah itu dikerjakan, itu menunjukkan bahwa kita adalah hati yang hidup. Tapi kalau kadang-kadang mengerjakan, kadang-kadang tidak, itu adalah bisa jadi merupakan hati yang masih hati yang sakit. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu kemudian tanda orang yang hatinya hidup yang ketiga adalah wa qiyamul lail. Bangun di tengah malam, mendirikan qiyamul lail, mendirikan salat malam. Berkaitan dengan qiyamul lail, Allah menegaskan di dalam Al-Quran Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyam azaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam fatahajjad, bertahajudlah kalian sebagai ibadah tambahan, semoga Allah mengangkat kalian ke tempat yang terpuji. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam sabda Nabi menegaskan wa afdhalus sholati ba'dal fardhi sholatul lail, bahwa sholat setelah sholat wajib itu adalah sholat yang utama adalah qiyamul lail. Lalu pertanyaannya, di sepertiga malam, di setiap malam sekitar jam 2, jam 3 dan jam 4, apakah yang kita kerjakan? Apakah kita kemudian mandi, mengambil air wudu dan lalu mendirikan qiyamul lail? Ataukah kita yang kita kerjakan adalah hanya ke kamar mandi lalu kemudian tidur lagi, menikmati di waktu tidur yang paling nikmat di sepertiga malam yang terakhir? Jika ini yang masih merupakan kebiasaan kita, mari mulai malam ini nanti semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengerjakan qiyamul lail. Lalu yang keempat, tanda hati yang hidup yang keempat adalah wa tadarru inda sahari. Kalau dalam bahasa Cirebon itu DP, mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir dan juga memohon ampun kepada Allah. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari yastaghfirun. Dan orang yang hatinya hidup itu di malam hari itu tidurnya hanya sedikit. Setelah ba'da isya lalu kemudian sampai jam 2 atau jam 3 lalu kemudian bangun mengerjakan qiyamul lail, lalu kemudian berzikir memohon ampun kepada Allah dan juga melakukan permohonan-permohonan kepada Allah. Wa tadarru bisahari, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir-zikir wabil askari yastaghfirun, dan di waktu sahur itu adalah kemudian meminta ampun kepada Allah. Dan yang terakhir hadirin kaum muslimin, wa mujalatus sholihin, dan tanda orang yang hatinya hidup yang kelima itu adalah wa mujalatus sholihin, adalah berkumpul dengan orang soleh, bermajlis-majlis dengan orang soleh. Di dalam sebuah qaul ulama mengatakan man jalasa khairan asobatu barakah fajalisul awliya illa la yashqa. Bila orang itu sering berkumpul dengan orang soleh dan duduk di majelisnya orang soleh, duduk di majelis pengajian, duduk di majelis taklim, la yashqa, di dalam hidupnya tidak pernah akan terjadi celaka. Di dalam hidupnya tidak akan celaka di dalam kehidupan. Bahkan kemudian ulama ahli hikmah mengatakan wa in kana qalban ka qalbil ashabil kahfi, andaikan yang berkumpul dengan ulama itu adalah seekor anjing, maka anjing itu akan dikualifikasikan sebagai anjingnya, sebagaimana anjingnya sahabat ashabul kahfi, anjing yang akan masuk surga, apalagi manusia. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai penutup kami ringkaskan bahwa tanda hati yang hidup itu yang pertama qiraatul Quran bitadabburi, membaca Al-Quran dengan mentadabburi artinya dan mengamalkan isinya. Yang kedua wa khalaqul batni, berlapar-lapar mengerjakan puasa sunnah Senin Kamis dan puasa sunnah yang lainnya.
Dan yang ketiga adalah wa qiyamul laili, di sepertiga malam yang terakhir mendirikan salat qiyamul lail. Dan yang keempat wa tadarru inda sahari, setelah kemudian salat malam itu lalu kemudian dibarengi dengan permohonan kepada Allah, berzikir yang lama dari mulai jam 3 hingga subuh. Lalu kemudian salat subuh yang terakhir wa mujalatus sholihin, berkumpul dengan orang soleh. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa mengerjakan 5 tanda hati yang hidup tadi, sehingga kita bisa menjadi orang yang hatinya hidup, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan ini tidak akan mempengaruhi kita tetap berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.